Oke guys, hihi. Selamat siang teman-teman semua. Sekarang jam 11.57. Kita lagi ada di Jalan Raya Barat atau Ciberem, batas kota Bandung. Kemarin Jumat kita udah melakukan touring singkat, mendadak pula dari Jakarta ke Bandung lewat Gunung Sindur, Puncak, Bogor, dan Cianjur ya. Kali ini kita akan pulang ke Jakarta lewat jalur Cikampek. Kita nggak lewat Puncak lagi, soalnya kalau lewat Puncak di weekend gini ada resiko ditutup jalannya, karena Puncak kan tempat wisata, dan selama masa PPKM dan masa pandemi ini memang Puncak sering jadi sorotan ya, soalnya banyak banget orang main ke sana gitu, memicu kerumunan. Jadi Puncak biasanya sih ditutup ya. Daripada kita tebak-tebak berhadiah, kita lewat jalur yang pasti-pasti aja. Kita lewat Purwakarta. Sekarang kita di Jalan Raya Ciberem menuju Cimahi, lalu Padalarang. Nanti dari Padalarang kita akan belok kanan menyusuri Jalan Tol Cipularang ya, lewat jalur sampai ke Purwakarta, lalu Sadang, nanti ngikutin Kerawang sampai Bekasi dan Jakarta. Oke, pulang kali ini tuh rasanya aneh. Pulang tapi nggak pulang ya, karena biasa kalau kita pulang ya pasti ke rumah. Cuma ini nggak bisa ke rumah karena orang tua terkena COVID. Jadi 2 hari ini dari Jumat, Sabtu itu saya ngurusin mereka, ngurusin isoman, lalu ngurusin juga dokter, ke lab, ke IGD dan lain-lain. Ya syukurlah dari hasil analisis dokter tidak disarankan untuk opnam, dan semoga dalam beberapa waktu ke depan ya, entah itu 5 hari, seminggu atau 10 hari, mereka sudah bisa kembali beraktivitas normal. Ya, COVID ini ngeri-ngeri sedap dan tergantung kekebalan orang masing-masing tentunya ya. Ya, berharapnya kita semua selalu sehat dan aman. Estimasi nanti perjalanan ke Jakarta itu normal, kemarin berangkat subuh-subuh itu 5 jam. Ya normalnya memang kalau naik motor 5-6 jam ya, karena perjalanan naik motor itu lewatin jalur umum yang tentunya padat dan jalurnya berkelok-kelok, nggak kayak tol. Kalau tol bukit aja ditembus ya, dipotong, jadi bisa lurus dan cepat. Oke, let's see perjalanan kita seperti apa. Semoga kalian enjoy dalam motovlog singkat kali ini. Kita udah lewatin kota Cimahi dan sekarang terus menuju Cimareme lalu Padalarang. Tadi ada sedikit insiden waktu habis perekaman pertama. Jadi kalau pakai helm full face ini, kacamata itu harus dilepas dulu kalau kita mau pakai atau pasang helmnya. Ya PR banget sih ini ya dibandingin dengan helm half face kan, kalau kita teman-teman yang berkacamata tinggal plug pakai gitu ya. Cuma berhubung full face harus copot, harus pasang gitu ya. Nah ini udah setahun nggak pernah lupa gitu ya, nggak pernah ada kendala ya kan. Baru ngeh ya kan, setelah tadi copot di pom bensin, copot helm, setelah 5 kiloan jalan kok mata ini berasa rabun gitu ya, apakah kayak ada yang kurang gitu. Terus pas lihat di spion, ya kacamatanya nggak ada ya Gusti. Terus panik lah ya. Terus kepikir-pikir, ingat-ingat kayaknya jatuhnya di pom bensin tadi. Jadi putar arah lagi 5 kilo dan coba menyusuri, ternyata nggak ada. Saya cari keliling-keliling pelan-pelan, ternyata nggak ada. Ya sudahlah, nanti sampai Jakarta bikin kacamata baru. Dan perjalanan kali ini nggak boleh ngebut-ngebut banget karena mata kanan saya minusnya nggak gede, cuma kalau pakai kacamata itu kayak rabun gitu, kayak agak sedikit berbayang. Oke lah, let's see ya. Cuaca baik hari ini, mendung tapi panas ya. Dan jalanannya lumayan padat ini. Seperti biasa, ini jalan menuju Padalarang ya kayak begini. Angkotnya ya lambat-lambat santai. Jadi kendaraannya berbaris rapi di belakang. Seperti ini. Wah, ini udah nyampe Padalarang. Cuma biasanya aksesnya itu langsung gitu ya, muternya nggak jauh-jauh banget. Ini buat sampai ke arah pertigaan Cianjur sama Purwakarta itu diputernya jauh banget.
masuk ke dalam komplek dan lumayan nih muter. Nah ini kita sampai di pertigaan. Kalau lurus itu ke arah Cianjur. Ini kita ambil kanan. Kanan ini ke arah Purwakarta. Jadi nanti kita akan melewati banyak rel-rel kereta api ya. Jadi dulu waktu Belanda bikin jalur pertama kali ke Bandung itu lewat Cianjur. Tapi ini belum direaktivasi, relnya masih yang lama. Dan yang kanan ini rel aktif ya, rel aktif Jakarta Bandung. Ini kalau lagi ada keretanya bagus banget. Nah sudah di yang kanan ini kalau kita naik kereta nanti ada namanya Tiber Padalarang. Tiber itu tikungan besar. Kalau kita duduk di gerbong paling belakang itu kelihatan banget tikungan keretanya. Walaupun sekarang udah nggak terlalu bagus karena ada proyek KCIC ya, lokasi proyeknya bikin ini agak kurang elok dilihat jadinya. Nah itu kelihatan tuh relnya ke kanan. Oke, let's go. Ya itu kelihatan di kanan jembatan kereta cepat. Di kereta cepat ini mahal karena banyak bangun terowongan dan jembatan ya. Kalau jalur kereta existing yang dibangun Belanda itu dengan lebar sepur 1067 mili, itu dia lebih banyak mengitari bukit-bukit dan kecepatannya terbatas ya, karena jalurnya kayak begitu jadi tidak bisa lebih dari 40 km per jam. That's why perjalanan kereta api dari Bandung, Jakarta dan sebaliknya itu memakan waktu 3 jaman. Dari Jakarta sampai Cikampek bisa ngebut, tapi nanti dari Purwakarta sampai ke Padalarang itu harus rada pelan karena demi aspek keselamatan. Waduh, ini putar baliknya sini banget ya, bahaya. Waduh, keluar tiba-tiba, bikin kaget dah. Enak sepi begini, tapi kita bisa lihat ya di kiri kanan banyak rumah makan yang seadanya banget. Dulu sih memang ramai, tapi dengan seiring semakin sedikitnya kendaraan yang lewat sini ya mau nggak mau gulung tikar ya. Nasibnya mirip kayak jalur Pantura setelah ada tol Cipali. Perubahan zaman. Ayo. Beli kali tuh. Cuma kalau nyalipnya kita perlu waspada juga, perhatikan marka ya, jangan asal serobot marka, karena tentunya marka ini dibuat bukan tanpa alasan ya, bukan cuma sebagai penghias. Jadi marka nggak putus, ada baiknya kita ikutin, jangan kita salip dulu. Dan warna kuning sini menandakan ini adalah jalan nasional. Ada mobil, biar dia duluan dah. Oke, kita bisa masuk dari kiri. Sebenarnya nggak disaranin menyalip dari kiri, tapi tadi kosong dan ada kesempatan. Oke, let's go ahead. Ini ada rambu dilarang menyalip di sini. Oke, ini dari tahun kemarin nggak kelar-kelar proyeknya. Nah itu di depan kita ada jembatan tol Cipularang. Itu kalau nggak salah jembatan Cikubang. Nah di samping Cikubang itu ada jalur legendaris ya, ada jembatan kereta terpanjang. Kalau naik kereta di atas itu tuh kayak kita lagi terbang keretanya.
Dan itu jembatannya udah dibangun kokoh banget, dibangun dari zaman company, enggak sorry, company itu PLC, dari zaman pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah ini di atasnya ini ada jembatan ya, ini keterusan dari jembatan Cikubang. Terus pasirnya masih banyak, masih harus banyak bersabar. Nggak pakai helm pula. Biasa truk pasir gini ramainya nanti sampai Purwakarta. Saya juga agak kurang paham ini proyek apa ya banyak truk pasir begini. Depan tikungan tajam kita nggak bisa selip. Oke, habis ini ada kesempatan. Oke, gas. Iya, los. Satu truk lagi. Oke. Kondisi aman, bisa kita masukkan. Ya sorry tadi parkam itu udah putus, kita lewatin. Soalnya di belakang truk itu riskan ya, karena kita motor itu kecil, kita kalau di belakang banget blind spot tentunya. Dan kita kadang jadi nggak tahu kalau ada lubang atau gimana. Dan amit-amit kalau truknya berat banget, takut doi nggak kuat nanjak lalu turun, menyeramkan. Oke, jalanan sudah mulai lancar. Ini kita terus mengarah ke kebun teh Walinik. Nanti kalau kereta cepatnya udah jadi, akan ada dibangun satu stasiun di Walinik. Dan konon katanya Walini ini akan dikembangkan menjadi kota barunya Bandung. Ini di bawah kita tol Cipularang. Nah, sepi kan, enak nih kalau lewat jalur sini. Cuma kalau malam kayaknya nggak terlalu disarankan lewat sini ya, karena siang aja sepi begini dan minim penerangan. Ini penonton juga banyaknya parkir doang di sini. Kita udah lewatin Cikalong Wetan tadi. Ini Walini juga harusnya udah lewat ya. Semakin mendekati daerah Purwakarta kota. Aduh, rumah-rumahnya enak banget, jadul. Nah, ini kantor PTPN Kebun Panglejar. Oke, terlalu kanan, susah diambil. Ternyata ada ibu-ibu. Scoopy berhasil overtake truknya. Kita belum, kita cari momentum yang aman. Ya kita nyantai-nyantai aja ya, kan kita nggak buru-buru sih. Oh, ada tempat piknik ternyata di kiri, hutan pinus. Ini truk ini kalau turunan kenceng, nanti giliran nanjak pelan. Ini
Oke, ada kesempatan kita salib yang satu. Oke, daibak, daibak. Tikungan, jangan lupa jaga kecepatan. Oke, tadi jalannya nanjak, sekarang udah mulai turun-turun. Dan cuacanya lumayan nih, anginnya rada adem. Iya. Duh, nggak pakai helm, kebiasaan. Harusnya di jalan raya kayak gini tuh pakai helm ya, karena kan banyak truk dan kecepatannya tinggi-tinggi. Tuh, pada nggak pakai helm. Dan ini tikungannya agak bergelombang jalanannya, jadi waspada ya kalau lewat sini. Dan di kiri-kirinya nih lumayan nih, banyak kerikil dan pasir adalah musuh motor, bisa bikin kita oleng. Nah, yang mabok darat kalau naik bis lewat gini pasti puyeng. Hush, 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 hush. Waduh, Varionya, Revonya ya Allah. Nah, di kiri atas ada jembatan tol Cipularang. Sih, tadi kita tuh cuma muter-muterin aja. Karena kita mengelilingi bukit, mengitari bukit. Ya, di atas kita ada tol Cipularang. Masuk lagi ke dalam perkebunan. Oke, Scoopy-nya kita salip dulu. Ya. Ya, ketemu truk lagi. Agak jarang kayaknya bis lewat sini. Mostly kayaknya semua udah pada lewatin tol deh. Ya, sini nggak ada marka. Go 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 Power Ranger. Ada truk. Gas lagi. Iya, kita memasuki Kabupaten Purwakarta. Cepat karena nggak macet. Ini kalau sampai Jakarta jalanannya gini terus enak banget ya, rajin touring Bandung Jakarta. Aduh, cuma nanti kalau udah lewatin Kerawang, Cikarang, Bekasi, sumpek, berasa tidak ada indah-indahnya, apalagi kalau ditambah macet. Oke ya, ini karena kamera battery saya ini hari ini saya coba pakai settingan yang 60 frame per second di resolusi 1080. Jadi filenya lebih gede dan saya cuma bawa memori yang kecil nih, yang 16 GB. Jadi durasi recordnya sedikit. Ini kita off dulu ya guys. Kita udah mau masuk kota Purwakarta. Ini jalanannya padat banget. Seperti biasa nih, agak nyebelin kalau udah masuk ruas daerah sini, padat dan panas, kebul, rame. Dan bahasa Sundanya adalah harurang pisan ini ya. Ini pengen berhenti saya terus lepas jaket gitu, cuma enggak kalau daerahnya masih kebul gini. Nanti cari tempat yang agak enak gitu ya, bisa berhenti. Gas lagi. Ini nih yang bikin freedom. Aduh, di bagian ini ngantuk banget rasanya, capek, lemes, padat begini. Nyebelin.
Hmm. Kayaknya kendaraannya pada numpuk, panas pula, dan matanya agak berbayang. Ayo, ayo, ayo. Ya, ini susah nih kalau lagi pada numpuk begini. Nah, yang itu nekat pula. Udah keambil, harus sabar. Ini kayaknya bentar lagi pintu tol Sadang. Oke. Yuk Vario, ayo. Ya, timing nggak pas, ambil kiri banyak pasir. Masuk. Kita udah nyampe di kota Purwakarta, tapi agak nyasar, saya lupa soalnya. Kalau kita lurus ikutin arah Cikampek itu muternya jauh banget, jadi kita mau motong biar keluarnya di Kelari. Ini cek GPS, ini nanti ke kiri. Oke, jadi pasang GPS dulu. Masih 119, enggak, 109 kilo ke Jakarta. Oke, semangat ya. Ini agak mendung, moga nggak hujan. Kalau hujan repot. Oke, kita lewat jalan kecil-kecil. Saya ini agak jarang kalau pergi pakai GPS gitu, karena meskipun ditaruh tempat naruh HP di sini, bawaannya kayak nggak nyaman-nyaman aja sih. Kalau HP ditaruh di luar, lebih nyaman HP itu dikantongin gitu. Oke, jalannya kecil dan nanjak-nanjak ya ternyata. Oke, ada si ibu tersenyum. Yuk, punten. Ini kita udah lewatin Purwakarta dan hujan besar tadi teh. Jadi ganti dulu, ganti sepatu, ganti ya lepas yang apa? Dan pakai jas hujan. Aduh, malah lupa mau ngomong apa ya. Pakai jas hujan dan ini casing kamera diganti dulu. Kita mic-nya dicabut ini, jadi suaranya mungkin agak berubah. Dicabut, kita masukin pakai waterproof case. Dan aduh, agak nyebelin kalau hujan gini. Jadi ini hujannya dibilang gede enggak, kecil juga enggak ya jadinya. Tapi kalau nggak dipakai jas hujan atau kameranya nggak dikasih waterproof case, basah juga lumayan. Dan basahnya bukan sama air hujan, tapi sama air jalanan. Ini tuh kita lewatin jalur potong, jadi kita nggak lewat Cikampek. Ini nanti lewat mana ya tadi kita? Sadang. Lewat jalur Sadang, dan kita akan keluarnya nanti di Kelari. So far sih so good ya jalurnya ini. Jalannya nggak hancur di sini. Cuma waktu pas terakhir Desember jalannya agak, yang sebelum Kelarinya ini lumayan hancur. Tapi let's see lah ya, kita lihat nanti gimana.
Wow, jalannya jelek banget. Ini salah satu kendala lewat jalur shortcut ini adalah jalannya. Au, au. Cuma repot kalau udah pakai jas hujan gini, kalaupun cerah kita nggak bisa, ya bisa-bisa aja ya kalau mau langsung copot. Cuma yang ada jas hujannya masih basah dan bikin bau. Jadi biasanya sih saya kalau habis hujan udah cerah, kita pakai dulu sekitar setengah jam sampai ke angin-angin. Nah ketika udah agak kering baru kita bungkus dan tilep. Itu mencegah jas hujannya supaya nggak bau. Kita udah sampai di Kelari. Ini udah jalur utama ya, jalur utama dari Cikampek menuju Jakarta. Ini truk-truk, bis-bis dari arah Cirebon, dari timur semua udah kembali di jalur ini. Di desa sini juga kita banyak ketemu rombongan touring terus. Ini CB depan platnya G dari Tegal sepertinya. Oke, dan ya lumayan lah, ini macan ada lampu merah di depan. Truk semua harus waspada. Yuk kita ambil kiri. Mana nih mobil? Macet. Ayo. Hampir tadi nyenggol spion. Berapa bentar? Ini yang paling menyebalkan nih. Apa ya, biasa nggak semacet ini.
ada pengecoran, jadi macet. Ini nih dicor nih jalanannya, aduh. Kita nggak lewatin kotanya, kita lewat bypass, lewat Tanjung Pura. Di bypass ini kita bisa ngatakan lumayan dengan sangat baik ya. Oke, kita udah sampai di Planet Bekasi. Wow, lumayan. Sekarang jam 4.13. Tadi start dari Bandung jam berapa ya? 12 apa setengah 1 ya? 4 jaman. Ya, sekitar 4 jam kita udah sampai di Bekasi. Tadi sempat berhenti 15 menit buat jajan Indomaret, pasang jas hujan, terus berhenti lagi 5 menitan buat lepas jas hujan. Nah, oke lah, lumayan. Kita belum berhenti lagi nih, lumayan haus. Semoga nggak macet sampai Kalideresnya ya.